Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Destina Fitri Lubis dengan NIM 215231042, Atu Setiawati dengan NIM 215231053, dan Alda Filda Amima dengan NIM 215231059. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Istishab dan Mazhab Sahabah sebagai sumber hukum mukhtalaf. Pengertian mazhab sahabi. Mazhab sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Keadaan para sahabat setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, muncul para sahabat yang telah memiliki ilmu yang dalam dan mengenal fikih untuk memberikan fatwa kepada umat Islam dan membentuk hukum. Hal ini karena merekalah yang paling lama bergaul dengan Rasulullah SAW dan telah memahami Al-Quran dan hukum-hukumnya. Bentuk-bentuk mazhab sahabi. A. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah, karena kemungkinan simak dari Nabi Muhammad SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori al-sunnah. Meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. B. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. C. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujjah karena ini merupakan ijma' sukuti. Bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah. D. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Qaul al-sahabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahan sebagai hujjah dalam fikih Islam. Istishab secara lugawi ataupun etimologi. Istishab adalah berasal dari bahasa istashaba yang berarti selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan menurut istilah, terdapat definisi yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya yaitu A. Imam Isnawi, istishab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditepatkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut. B. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, istishab adalah mengukuhkan, menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada. C. Abdul Karim Zaidana, yaitu istishab adalah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Syarat-syarat istishab. A. Syafi'iyah dan Hanabilah serta Zaidiyah dan Dzahiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu. B. Hanafiyah dan Malikiyah membatasi istishab terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik menjadi hujjah untuk menolak tetapi tidak untuk mensabitkan. Macam-macam istishab. A. Istishab hukum al-ibadah al-asliyah. B. Istishab yang menurut akal dan syara hukumnya tetap dan berlangsung terus. C. Istishab terdapat dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkan dan istishab dengan nas selama tidak ada dalil nas ataupun yang membatalkannya. D. Istishab hukum akal sampai adanya hukum syar'i. E. Istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma' tetapi keberadaannya ijma' itu diperselisihkan. Poin selanjutnya yaitu mengenai kehujjahan istishab. Beberapa ulama berpendapat mengenai kehujjahan istishab.
Yang pertama yaitu pendapat ulama Hanifiyah menetapkan bahwa istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menolak akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda dari penerapan hukum yang semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Yang kedua, pendapat menurut ulama mutakallimin atau ahli kalam bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Dan yang ketiga yaitu pendapat menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari presentasi kami pada hari ini dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama yaitu istishab merupakan landasan hukum yang masih diperselisihkan, akan tetapi kita sebagai umat Islam sepatutnya kita mempelajari dan mengetahui setiap hukum-hukum yang ada. Yang kedua, istishab merupakan suatu hukum yang menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti sesuatu yang mengubahnya. Yang ketiga, dalam melihat hukum istishab, kita jangan hanya melihat dari sudut pandang saja, akan tetapi mempelajari secara cermat mengenai seluk-beluk istishab itu sendiri dari keseluruhan aspeknya. Dan poin yang terakhir yaitu mengenai madhab sahabi. Madhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pendapat para ulama pun sangat beragam mengenai pendapat para sahabat ini. Ada yang menggunakannya sebagai hujjah dan ada yang tidak menggunakannya. Dan untuk itu kita boleh memilih kepada siapa kita akan ittiba. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.